Hai kawan pajak, selamat datang di podcast Si Biru. Senantiasa melayani dengan baik, berintegritas, ramah, dan unggul. Bersama kami para penyuluh pajak KPP Pratama Kediri, saya Dahniat. Saya Ibrahim Abdullah. Saya Antonius Satetiono. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang pajak penghasilan pasal 21. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube KPP Pratama Kediri dan Instagram @pajakkediri. Jalan-jalan ke Samarinda. Cakep. Jangan lupa membeli petasan. Cakep. Yuk, tak perlu lama-lama, kita langsung saja ke pembahasan. Mantap. Nah, Kak, ini Kak Atet dulu ya. Ya. Pajak penghasilan itu kan banyak Kak Atet. Betul, Ada betul. 21, pasal 22, 23, 25 gitu ya. Ya. Nah, kalau pasal 21 ini tentang apa? Terkait apa Kak Atet? Oh gitu ya. Baik, kawan pajak, kalau kita bicara masalah PPh pasal 21 atau pajak penghasilan 21 itu adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Baik itu pekerjaannya dari jasa atau dari kegiatan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi pajak atas pekerjaannya, penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan. Oh, pekerjaan. Betul. Iya. 21 itu ya. Terus kalau gimana cara membayarnya itu Kak Atet? Kalau bayarnya sebenarnya tidak membayar sendiri ya kawan pajak ya. Hmm. Jadi kalau kawan pajak menerima penghasilan ya baik itu gaji, honor, upah, terus tunjangan, Iya. terus komisi, hadiah, penghargaan ya toh yang Macam-macam diterima orang pribadi itu sebenarnya jenengan itu sebagai orang pribadi yang menerima itu tadi tidak bayar sendiri, Oke. tetapi dipotong Oh, dipotong. oleh si pemberi gaji, pemberi hadiah, pemberi tunjangan, pemberi komisi. Jadi dipotong. Nah, nanti yang membayarkan yang memberikan penghasilan itu. Gitu. Jadi contoh kalau kita pegawai, ya kan kita menerima gaji. Iya. Nah, nanti kita ini yang nggak bayar pajak bukan, tetapi yang kantor yang memberikan gaji. Oh, kantornya Dengan yang motong. dipotong. Oh, Gitu kawan siap. pajak. Oke, sudah jelas kalau gitu. Mhm. Lah, tapi kan penghasilan yang diperoleh itu apa saja yang dikenakan pajak? Macam-macam penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 itu. Ya tadi tuh yang saya sebutkan gaji. Oh, Penghasilan. semuanya ya? Ya, penghasilan yang diterima oleh pribadi itu gaji, honor, bonus, THR, upah, tunjangan, ya kan? Oh, itu nggak hanya gaji aja berarti ya? Jadi hadiah, penghargaan itu Oh, juga. juga. Oke. Baik yang diterima orang pribadi dalam negeri atau dari luar negeri. Begitu. Itu kawan Begitu pajak. kawan pajak ternyata ya. Kita sekarang ganti ke Pak Mas, Kak Baim. Iya. Kalau dari Kak Baim, Oh iya. Gimana? Kak Baim siapa saja yang dikenakan PPh pasal 21? Oke. Nah, jadi gini, kalau PPh pasal 21 tadi kan secara singkat sama Kak Atet sudah dijelaskan. Yang dikenakan itu yang menerima penghasilan. Cuman kan yang menerima penghasilan ini kan macam-macam. Siapa? Belum tentu pegawai juga. Betul. Oh, belum tentu Belum pegawai. tentu pegawai gitu. Jadi makanya kalau di PPh pasal 21 itu dibagi ke 4 golongan. 4 golongan. 4 golongan. Ya, jadi ada namanya itu pegawai, Betul. ada bukan pegawai, Betul. kemudian ada peserta kegiatan. Nah, Kemudian yang terakhir ada penerima pesangon pesangon atau pensiun. Oh, ada uang 4 manfaat golongan. pensiun Nah, gitu. Pegawai di sini itu juga termasuk pegawai tidak tetap. Betul. Gitu. Nah, yang sering kadang miss itu adalah dalam yang bukan pegawai tadi. Nah, bukan pegawai orang-orang itu banyak menganggapnya bahwa oh berarti kalau bukan pegawai itu adalah pegawai tidak tetap. Oh beda. Beda lagi. Beda ya? Bukan pegawai ini masuknya ke profesional. Oh, tenaga ahli tenaga gitu. ahli, seniman, Betul, Iya, artis, dokter. dokter, notaris gitu. Jadi keempat golongan itu apa ya? Kenapa dibagi 4? Karena memang keempat-empatnya itu memiliki tata cara penghitungan PPh pasal 21 yang berbeda-beda gitu. Jadinya yang 4 itu tadi gitu. Jadi kalau teman-teman sekalian ini ya sebagai pemungut ya atau pemotong PPh pasal 21 jadi harus bisa nih
memilah-milah nih, saya bayarnya ini ke siapa ya? Pegawai kan? Apakah ke pegawai atau ke bukan Bukan pegawai atau ke peserta kegiatan? Atau saya bayarnya ke orang penerima pesangon. Nah, itu tarifnya tua. beda-beda, betul. Pensiun. Nah, itu beda. Gitu. Jadi secara umum seperti itu. Ya, jadi perhatikan bagi si pemberi penghasilan, ya. Jadi panjenengan sebagai pemberi penghasilan itu wajib memotong dan menyetorkan pajaknya. Jadi bukan yang penerimanya. Penghasilan. Gitu, Iya, Kak iya, Niar ya. siap. Oke, ada tambahan lagi dari KAT dan KBM terkait PPh pasal 21? Ini ada yang tidak dipotong. Ada yang tidak dipotong. Ada. Oh, enggak semuanya berarti. Oh tidak. Jadi Oh, kalau gimana? dia yang menerima itu pejabat perwakilan diplomatik Mm-mm. dan pejabat perwakilan organisasi internasional, Mm-mm. itu dia tidak dipotong PPh 21. Oh. Iya. Karena kan dia bukan WNI. Bukan warga negara Indonesia. Betul, sehingga dia tidak dipotong. Oke. Dari saya tambahannya gini. Nah, kadang di lapangan itu orang suka ketuker antara pasal 21 sama pasal 23. Ya, itu Oh, sering. iya. Betul. Nah, kalau ini ya bagi yang pemberi penghasilan Ini ya, terkait pemotongannya. terkait pemotongan berarti. pajak ya. Hmm. Nah, biasanya jasa itu di lapangan langsung potong semua pukul rata pasal 23. Mm-mm. Padahal nih ya, Ya. jasa yang dipungut pasal 23 itu kalau penyedia jasanya adalah Badan badan hukum gitu. Hmm. Tapi kalau penyedia jasanya orang pribadi, di nah masuk nggak ke pasal 21. gitu. Jadi tetap pasal 21. Iya. Nah, ini terutama Kak Niar dan Kak Baim serta kawan pajak, ini terutama teman-teman di bendahara instansi Iya, pemerintah. itu yang kadang Itu biasanya kadang mereka suka itu Sipil. salah Oh. menginterpretasikan. salah kamar lah. Nah, dan juga bagi inspektoratnya ya, ini juga pengetahuan bagi inspektoratnya. Jadi jangan serta-merta ketika itu jasa 23, bukan. Tadi yang dijelaskan Kak Baim. Ya kalau penyedia jasa orang pribadi ya PPh pasal 21. Oh, kembali ke 21 ya. Kalau badan baru PPh pasal 23. Betul sekali. Oke, baik kan pajak, dari ngobrol-ngobrol kita kali ini kita bisa simpulkan kalau PPh pasal 21 adalah penghasilan yang pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atas suatu kegiatan. Nah, ya gitu. Kemudian PPh pasal 21 itu ternyata nggak disetor sendiri oleh penerima penghasilannya, tapi dipotong oleh pemberi kerja. Betul. Kemudian dari KBM tadi ada 4 golongan, golongan. siapa saja yang dikenakan PPh pasal 21. Kemudian ada perbedaan PPh 21 dan 23. Kalau penghasilannya diberikan kepada orang pribadi itu 21 ya. Kalau diberikan kepada badan baru PPh pasal 23. Baik kan pajak, singkat, padat dan jelas ya podcast kali ini tentang pajak penghasilan pasal 21. Terima kasih Kak Ate dan Kak Baim sudah menemani saya dan kawan pajak semua hari ini. Kita bergabung lagi di podcast selanjutnya, dan kawan pajak jangan lupa juga ikuti podcast kita selanjutnya, karena harapannya kita dapat belajar bersama untuk menjadi wajib pajak dan patuh, karena pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.